Dan artinya ini akan lebih memeratakan produksi daging ayam dan telur, bukan hanya di Pulau Jawa sebagai sentra produksi, tetapi 5 provinsi yang lain ini akan didorong peningkatan produksi daging ayam dan telurnya, sehingga diharapkan Indonesia sentrisnya bisa semakin kita penuhi gitu. Memang kita untuk lahan ini kita ada 5,6 hektar dengan rencana 18.000 GPS. Itu nantinya proses produksi ini selama 18 bulan kira-kira menghasilkan final stock atau bibit DOC. Itu nilainya sampai kalau seandainya kita sampai close loop sampai akhir, sampai kita siap untuk dipanen, itu sekitar 2,7 triliun. Jadi program pemerintah terkait hilirisasi ini selain dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, juga kami selaku BUMN bisa menghasilkan revenue atau keuntungan yang bisa didapat, dan nantinya bisa juga kita dengan keuntungan yang cukup nantinya bisa memberikan share sumbangan dividen pada pemerintah. Jadi simultan efek terkait program ini bisa dirasakan masyarakat, lingkungan, kemudian kami, kemudian negara. Dan yang paling penting sebetulnya tadi dari 18.000 GPS itu bisa menghasilkan sekitar 135 juta DOC final stock ya, yang nanti tentu bisa dibeli oleh para peternak rakyat kita. Di saat kelangkaan DOC harga naik, diharapkan BUMN hadir menjadi stabilisator persediaan dan juga harga DOC untuk para peternak kita ya Pak. Ya betul, ini memang karena salah satunya kita banyak berita ya Pak Dirut, kita sudah sepakat dengan Pak pemerintah bahwa kita juga menjaga harga DOC nantinya di tingkat petani itu bisa terjaga sesuai dengan aturan pemerintah. Itu kita berharap produksi dari sini sekitar 40 sampai 50 ribu GPS. Lalu kita juga ada rencana seperti diinisiasi sama Pak Mentan, ada di Bone. Ada di Bone itu sisanya tuh. Jadi Bone untuk mensuplai area timur, sementara yang di Malang untuk mensuplai area barat. Tapi pada intinya BUMN hadir itu untuk stabilisasi pasokan dan harga DOC. Tapi kan berdikari juga dalam hal ini ID Food Group bukan hanya membangun GPS ya Pak ya. Di sini memang kita membangun kandang GPS-nya, tetapi juga di ekosistem di 5 provinsi yang lain, berdikari akan membangun integrasi dari mulai pembibitan, pakan, termasuk sampai hilir. Dan akan mengoptek hasil budidaya dari para peternak untuk program MBG. Betul ya? Betul ya. Ada 5 daerah yang bersama dengan fase 1 ini. Itulah yang akan menyerap. Jadi layer sama boilernya akan diproduksi di mereka, di tempat mereka tuh. Dari sini kita supply, diproduksi untuk menjadi final stock. Nah, final stock itulah yang nanti akan kita distribusi ke budidaya peternak masyarakat. Dan artinya ini akan lebih memeratakan produksi daging ayam dan telur, bukan hanya di Pulau Jawa sebagai sentra produksi, tetapi 5 provinsi yang lain ini akan didorong peningkatan produksi daging ayam dan telurnya, sehingga diharapkan Indonesia sentrisnya bisa semakin kita penuhi. Jadi di setiap titik, setiap kabupaten, setiap desa itu terjamin karena pakannya ada di situ, vaksinnya ada di situ, bibitnya ada di situ, masyarakat tinggal ambil, masyarakat terdekat. Memang kalau seandainya yang menjadi harapan pemerintah itu adalah hulu hilir dan ini terintegrasi, otomatis pasar ini adalah pasar yang close loop. Jadi cara proses produksi itu ideal bagi komunitas ataupun terkait bisnis poultry. Jadi hulu hilir terjaga outputnya terkait final stock, kemudian masyarakat juga bisa mendapatkan satu bibit yang lebih terjamin harganya, kemudian tersedia, kemudian juga nantinya outputnya secara harga karkas nantinya juga bisa terjaga. Karena ini close loop, jadi terjamin semua, dijamin pasarnya, dijamin proses pengadaannya dijaga. Jadi antara hulu hilir ini sudah terjaga. Bagaimana harga, kemudian harga DOC, harga karkas bisa dijaga di tingkat akhirnya nanti.